Halo guys, semoga pada sehat dan tetap semangat menjalani hidup ya. Hari ini Mimin akan bahas One Punch Man dan langsung bahas 2 chapter sekaligus. Dan sorry banget ya untuk chapter 180 jadi terpaksa telat update karena ya Mimin lagi down parah. Tapi sebagai gantinya hari ini kita akan update review 2 chapter sekaligus dan mari kita simak bersama, oke? Chapter 180 dimulai, Tatsumaki menyerang Saitama. Ia tidak ingin Saitama ini dekat dengan adiknya. Di sisi lain Saitama udah merasa malas meladeni si Tatsumaki. Tatsumaki masih bersemangat, ia menyerang Saitama sampai membuat jaket Saitama koyak. Saitama terus diserang sampai terpental. Beralih scan, Fubuki yang udah tahu karakter kakaknya, dia terpaksa membubarkan grupnya karena tidak ingin rekan-rekannya dalam bahaya jika mereka terus bersama dirinya. Ia terpaksa berperan sebagai antagonis dan membubarkan kelompoknya secara sepihak. Berpindah ke kota Ends, kelompok geng bernama Iron Fist berhasil memojokkan hero dengan tipu dayanya. Ia adalah hero kelas A, rank 34 Feather. Wanita yang digunakan untuk menipunya pun muncul. Wanita itu bernama Erika dan ternyata dia adalah kekasih dari bos geng Iron Fist tersebut. Erika membongkar semua kedoknya di depan si Feather. Tapi Feather malah tersenyum, seperti dia ini tahu sesuatu ya. Tak lama bos dari geng tersebut muncul. Ia bernama Big Iron, seorang kriminal rang A. Dengan temperamennya, ia hendak menghajar langsung si Feather. Feather yang merasa lega karena tidak lagi ada Sandra, kini merasa bisa bergerak bebas. Namun saat hendak bergerak, ia tertabrak Saitama yang terpental ke arahnya. Saitama bermaksud menyalahkan si Tatsumaki agar Tatsumaki yang bertanggung jawab atas kerusakan dan lagi-lagi mereka beradu mulut. Para geng yang melihat Tatsumaki langsung berkeringat dingin, tapi bos mereka yang bodoh dan angkuh masih percaya diri. Dia hendak menyerang si Saitama terlebih dahulu dan langsung dipentalin oleh si Saitama. Saat anak buahnya ingin menyerang Saitama, Tatsumaki langsung menyingkirkan para pengganggu itu dan mereka berdua kembali bertarung di tempat lain. Erika dan Feather tampak baik-baik saja di sini. Bahkan Erika kini tampak mengidolakan si Tatsumaki, sedangkan Feather merasa lega karena semua berakhir dengan baik. Kita berpindah ke kota H. Kota tampak dilanda bencana. Sebuah monster kuat mengamuk di sana, bahkan tingkat bencananya telah berubah menjadi naga. Itu adalah monster Kansenrat. Dia tampak seperti landak, tapi ukurannya sangat tidak ngotak, luar biasa besar. Kota sudah hancur lebur, para pahlawan profesional sudah dikalahkan, dan kini asosiasi mengirim hero kelas S yakni Metal Bat ke tempat lokasi tersebut. Ia akhirnya menemui monsternya ya, si Metal Bat ini. Metal Bat tampak kesal, namun sebelum sempat memberi pelajaran kepada monster, monster itu sudah tumbang terlebih dahulu karena efek pertarungan si Tatsumaki dengan Saitama. Saitama di sini mengomeli Tatsumaki karena menyerang sembarangan dan menyebabkan kota hancur. Ya, padahal alasan si Saitama membawa Tatsumaki keluar guna meminimalisir kerusakan kota ya. Di sini Metal Bat seharusnya emosi karena mangsanya diambil begitu saja. Secara dia juga dah capek-capek ya datang ke lokasi, tapi ia tampak bisa menahan diri. Di panel terakhir Metal Bat menunjukkan ekspresi terkejut melihat seseorang berkelahi dengan Tatsumaki. Oke, kita langsung lanjut ke chapter berikutnya, yakni chapter 181. Serangan Tatsumaki kepada Saitama sampai merusak beberapa gedung. Di sini Saitama sempat memasang muka serius. Amaimax yang berada di gedung dekat lokasi melihat Saitama yang bertarung secara langsung. Saitama kembali mengomeli si Tatsumaki. Tatsumaki turun dan mereka saling tatap-menatap. Saitama meminta ganti lokasi ya agar kota sekitar tidak terkena dampak dari pertarungan mereka. Tapi Tatsumaki malah menyeret si Saitama dan mengusapkan mukanya ini ke gedung dan tanah. Tapi dari belakang ada yang mengejar mereka. Itu adalah ninja pemburu Sonic yang mengeluarkan shuriken yang sudah terpasang bom peledak dan langsung diarahkan kepada Saitama. Tatsumaki langsung menghentikan shuriken tersebut dengan telekinesisnya dan mengarahkan balik ke si Sonic. Sonic berusaha menghindar shuriken miliknya itu, tapi sayang, ia menginjak kayak anjing ya dan membuat keseimbangannya hilang. Bom seketika meledak. Wam! The real ini senjata makan tuan. Ampas emang nasibnya si Sonic ini dari chapter ke chapter. Oke, Saitama kemudian melepaskan diri dari cengkeraman si Tatsumaki. Ia sudah menemukan tempat yang tepat buat bermain dengan si Tatsumaki. Tatsumaki yang sombong ini kesal dan berpikir membuat pelajaran kepada si Saitama. Ia berkata kalau dirinya mengeluarkan seluruh kemampuannya, maka Saitama tidak akan mampu bertahan seperti sebelumnya. Tapi Saitama tidak mempermasalahkan dan mempersilahkan si Tatsumaki untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tatsumaki terkejut, tapi kemudian matanya ini berkaca-kaca seperti sangat bersemangat. Kita beralih scan ya ke fraksi si Fubuki.
Setelah ditinggal oleh leader mereka, beberapa memutuskan untuk meninggalkan grup Fubuki. Banyak yang kecewa kepada sikapnya, tapi para petinggi serta pengikut lama Fubuki masih ingin bertahan. Mereka menyadari kelemahan mereka. Salah seorang petinggi yang hendak meninggalkan lokasi berkata dirinya akan menjadi kuat, lalu yang lain pun mengikutinya. Kita berpindah tempat ya ke Fubuki. Sepertinya ia sudah dekat di lokasi pertarungan Saitama dengan Tatsumaki. Wah, ini benar-benar kacau ya lokasinya. Tatsumaki benar-benar tidak lagi menahan dirinya di sini. Di sini kita melihat King yang sepertinya juga berada di dekat lokasi. Tidak lama setelahnya Saitama muncul. King mengira Saitama ingin bermain game dengannya. Saitama menjelaskan kalau dirinya ini tidak bisa menemani King karena sedang disibukkan oleh si Tatsumaki. King terkejut mendengarnya dan lebih terkejut lagi ia melihat Tatsumaki ternyata memakai kancut ya. Dan itu adalah panel terakhir di chapter terbaru ini. Jadi misteri tentang si Tatsumaki ini dia memakai atau enggak sekarang udah terlihat ya di chapter ini udah terjawab. Oke, thanks Murata Sensei. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Next konten kita akan membahas One Piece dulu. Jadi begitu saja, saya Zen udah mau dah.